Polres Jakarta Utara lakukan penggerebekan di tempat berkumpulnya kawanan pelaku pencurian kabel bawah tanah yang berfungsi sebagai penerangan Jalan Ampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi langsung mengamankan 5 orang pelaku yang berusia 21 tahun hingga 36 tahun. Kelimanya kemudian dibawa ke Polres Jakarta Utara. Kepada petugas, para tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini mengaku nekat mencuri kabel karena faktor ekonomi. Mereka mencuri kabel berbahan tembaga untuk dijual ke penadah seharga Rp120.000 per kilogramnya. Dari tangan para tersangka, petugas menyita potongan kabel sepanjang 50 meter dan alat pemotong yang digunakan saat beraksi. Komplain dari masyarakat, kenapa pada malam hari lampu mati? Ternyata penyebabnya adalah adanya pencurian kabel. Untuk peran pelaku, saat inilah pelaku pemotongan dan pengambilan kabel. Untuk 480 atau penadahnya masih kita dalami. Sementara itu pada Jumat pagi, sejumlah petugas dari Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi untuk memperbaiki kabel bawah tanah dan juga paving blok yang dicongkel para pelaku. Kini Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara masih menghitung taksiran kerugian atas pencurian kabel yang memiliki nilai jual tinggi. Kami akan selalu meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kehilangan aset publik kita. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik untuk dapat memasang CCTV di titik-titik strategis dan titik-titik yang rawan pencurian terhadap aset publik kita. Sebelumnya, viral aksi nekat komplotan pelaku yang melakukan pencurian pada siang hari setelah arus lalu lintas sedang ramai. Akibatnya, jalan dari arah Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priuk sempat gelap karena tidak adanya penerangan. Polres Metro Jakarta Utara masih memburu kelompok pencuri kabel lain dengan jumlah kabel yang raib terbilang banyak. Para tersangka kini mendekam di tanah Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Sedang terlelap tidur, seorang pelaku pencurian digerebek polisi di kamar kontrakannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RG akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap pelaku lain di sejumlah lokasi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya kawanan ini sempat terekam CCTV saat membobol minimarket di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dan Polres Tangerang, Banten. Mereka menggasak puluhan bungkus rokok, minuman serta kosmetik senilai Rp50 juta. Uang hasil penjualannya tersebut dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pelaku yang diamankan petugas ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka beroperasi sekitar pukul 2 pagi dengan cara naik ke lantai 2, itu melalui gedung sampingnya Indomaret. Kemudian masuk ke gudang Indomaret di lantai 2 melalui jendela. Para pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Uang yang berhamburan ini merupakan uang hasil penipuan yang dilakukan 2 orang WNA, salah satunya asal Azerbaijan yang berhasil diadang oleh warga di Jalan Wanasegara, Kuta Bali. Uang senilai 190 juta ini diperoleh dengan cara menipu pegawai money changer yang mengaku sebagai petugas Interpol yang juga ingin menukar uang dolar Amerika dengan rupiah. Namun pada saat uang selesai dihitung dan telah dipegang oleh pria gempal ini, kedua pelaku malah kabur melarikan diri. Pegawai money changer langsung mengejar kedua pelaku bersama dengan warga sekitar yang langsung memburunya. Keduanya berhasil diadang, namun salah satunya yang bernama Joni berhasil kabur dan membawa sebagian uang hasil penipuan tersebut. Sementara pria gempal berinisial TFO yang merupakan rekan satunya berhasil ditangkap. Aksi penukaran uang dilakukan di sebuah villa karena permintaan 2 orang pelaku ini yang hendak menukar uang $12.000. Kalau yang tertangkap ini warga negara Azerbaijan. Ada berapa orang? Ada diperkirakan 2, yang 1 sempat melarikan diri dan masih dikejar oleh petugas.
Hingga saat ini terlapor TFO telah diamankan pihak petugas Polsek Kuta dan satu rekannya berinisial J yang diduga sesama WNA tengah dikejar pihak kepolisian. Pria menggunakan kacamata dan menggunakan kaos berkerah berwarna hijau ini adalah pelaku pencurian sepeda motor di rumah salah satu warga di Gang Sayuti, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tampak pelaku dengan santai menggasak motor yang terparkir di halaman rumah korban. Hanya memiliki waktu 30 detik, sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan lalu pelaku meninggalkan lokasi. Menurut korban, dirinya mengetahui motornya telah raib digasak pelaku pada pagi hari saat dirinya hendak membeli pulsa listrik. Saya pulang ke sini sekitar jam 7:30 sampai ke sini. Ya udah dari 7:30 itu saya udah nggak keluar lagi. Keluar ya pas mau beli token itu tuh jam 8-an sih pagi-pagi lah ngeliat motor nggak ada gitu. Meski kejadian ini baru pertama kalinya, namun korban berharap agar pihak kepolisian dapat meringkus pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Air Paca, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menggunakan penutup kepala lalu dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos. Mirisnya aksi serupa ternyata sudah dilakukan pelaku sebelumnya di lokasi yang sama dan berhasil membawa kabur satu unit motor. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan penyelidikan di lapangan, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku berinisial AT di rumahnya di kawasan Kota Tangah. Pelaku yang merupakan residivis mengaku telah melakukan pencurian di 10 lokasi berbeda di wilayah hukum Kota Tangah. Dengan total 10 unit motor curian telah dijual keluar kota. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan modus pada malam hari berjalan kaki sendirian, dilihat kos atau rumah pribadi dalam keadaan kosong, pelaku memanjat dinding atau pagar rumah korban dengan memakai penutup kepala seperti ninja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tapi motor-motor yang ambil tuh demo guys. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan, Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Tadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan, Kemiring Ilir, iNews melaporkan.